Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan hari ini kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tema kita pada hari ini, Allah sebagai kekasih yang cemburu. Kata cemburu adalah kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya. Dalam perikop kita, Allah memberi 10 hukum kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan dan taati. Tuhan memberi 10 hukumnya demi kebaikan bangsa Israel sendiri. Oleh karena itu, sebelum Tuhan memberi hukum-hukumnya, Tuhan mengingatkan bahwa Dialah yang mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan. Hal ini sangat penting sekali bagi mereka, supaya mereka atau termasuk keturunannya menyadari bahwa mereka keluar dari perbudakan hanya karena pertolongan Tuhanlah. Tuhan tahu bahwa banyak ilah-ilah yang disembah di Mesir yang berupa bermacam-macam patung yang sudah mereka buat. Ini tentunya telah mempengaruhi sebagian besar bangsa Israel di dalam penyembahan Allah yang benar. Mereka hanya berfokus kepada Allah-Allah atau ilah-ilah yang menurut mereka benar, sehingga mereka mengabaikan bahwa Allah yang benar yang mereka sembah adalah Tuhan Yesus Kristus atau Allah sendiri pada waktu zaman Israel. Nah, salah satunya cara untuk memutuskan hubungan mereka dengan berbagai macam berhala, yaitu dengan melarang mereka untuk membuat patung dan sujud menyembahnya. Tuhan tidak menghendaki mereka kembali kepada jalan yang lama dan yang salah. Tuhan bukan hanya melarang mereka, tapi juga mengingatkan konsekuensinya kalau bangsa Israel akan melanggar perintah daripada Tuhan. Di sini kita dapat melihat karakter Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa, menyembah berhala. Di sini juga kita melihat Tuhan yang tetap setia kepada umatnya, pilihannya yang taat kepadanya. Allah adalah kekasih jiwa kita. Karena itu, kita harus mengasihinya dengan segenap hati, kekuatan, dan harta kita. Dan bila kita gagal mengasihinya, maka ia cemburu akan kita, karena cemburu adalah gambaran dari cinta. Karena Allah yang digambarkan dalam Alkitab memiliki sifat yang penuh kasih, maka wajar jika ia cemburu akan kita jika kita gagal menanggapi kasih-Nya. Firman Tuhan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Yang pertama, cemburu Allah pertanda Ia mengasihi kita. Setiap orang pasti pernah merasakan cemburu. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Rasa cemburu yang berlebihan dapat membuat seseorang berbuat nekat dan berakibat fatal seperti pertengkaran, perkelahian, perceraian, hingga kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan.
Firman Tuhan mencatat bahwa cemburu tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga oleh Tuhan. Tuhan memiliki cinta yang sempurna dan tidak terhingga bagi manusia, sehingga Ia tidak ingin perhatian manusia teralihkan kepada hal-hal lain atau berhala. Maka dari itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak menyembah ilah-ilah lain. Cemburu yang dirasakan manusia muncul dari cinta terbatas, atau rasa tidak aman, tidak percaya diri, atau takut kehilangan, trauma. Kasihnya Tuhan adalah kasih yang hebat. Maka cinta Tuhan lebih sempurna daripada cinta manusia. Daud adalah orang yang merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang hidupnya dengan sikap hati yang benar. Daud berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku." Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur. Bagaimana dengan saudara? Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam hidup kita? Dia rela mengorbankan nyawanya, menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, membebaskan kita dari segala kutuk, dan karena kasih-Nya kita diangkat sebagai anak-anak-Nya. Kasih-Nya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, bahkan kasih-Nya menutupi segala pelanggaran. Sama seperti sewaktu Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, dia bisa saja mencelakakan saudaranya dengan mudah karena kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya lakukan. Maka dengan mudah Yusuf akan menghukum mereka karena dia adalah penguasa, pemimpin di tanah Mesir. Tetapi Yusuf malah tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati mereka, melainkan Yusuf mengampuni mereka. Bahkan Tuhan Yesus disalib, tapi Dia tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkannya. Namun Yesus memohonkan mereka kepada Allah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih-Nya Tuhan adalah kasih yang kekal. Kasih-Nya adalah kasih yang memperbaharui, yaitu kita dibebaskan dari perbudakan iblis dan dosa. Pembaruan Tuhan akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Dan di dalam kasih ada teguran. Kasih Tuhan ada teguran. Dan ini bermaksud baik. Tuhan menegur kita agar kita tidak dibiarkan jatuh ke dalam dosa atau tidak berbuat dosa. Maka dari itu, kasih Allah sungguh sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Yang kedua, cemburu Allah lebih dahsyat daripada cemburu manusia. Kedahsyatan cemburu Tuhan berisikan pembalasan. Tuhan sangat murka kepada orang-orang jahat atau mereka yang memandang Tuhan atau menyembah berhala, sebab Tuhan takkan membiarkan dirinya dipermainkan. Cemburu Tuhan adalah api yang menghanguskan. Api dalam bahasa Yunani yaitu pur, dan sedangkan bahasa Ibrani yaitu es. Ulangan 4:24, "Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, dan Dia adalah Allah yang cemburu." Di sini Allah adalah api, menggunakan sifat api menyatakan suatu reaksi terhadap perkara yang jahat. Api yang menghanguskan ini mengacu kepada kecemburuan kudus, kemarahan, dan hukuman Allah terhadap mereka yang meninggalkan firman dan jalan-jalannya yang benar dan mengikut penyembah berhala. Jadi hanyalah Allah yang patut kita sembah dan dicintai. Bangsa Israel harus mengingat semua hukum-Nya dan menyampaikan kepada generasi ke generasi. Itu
Itulah sebabnya dua loh batu diperintah Tuhan dibuat dari batu agar hukum-hukumnya itu pun permanen. Cemburu Tuhan adalah cemburu yang membinasakan. Tuhan cemburu kepada orang-orang yang menduakan Tuhan. Contohnya bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor. Maka bangkitlah murka Tuhan. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 banyaknya. Oleh karena Pinehas anak iman Harun, maka surutlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Kalau tidak, mungkin banyak sekali bangsa Israel yang sudah punah, yang sudah musnah, dimusnahkan oleh Tuhan karena api cemburu, kecemburuan Tuhan. Jangan sekali-sekali saudara-saudari menduakan Tuhan di dalam hati. Maka dari itu, biarlah Allah atau Tuhan Yesus yang harus kita sembah, bukan kepada ilah-ilah lain, bukan kepada para setan, bukan kepada para pohon-pohon besar, batu-batu besar, bahkan kuasa-kuasa kegelapan dan para leluhur lainnya. Nah, maka kehidupan kita harus menyatakan bahwa Allah yang harus patut disembah. Yang ketiga, apa yang mendatangkan cemburu Tuhan? Yang pertama, menyembah kepada Allah lain. Yang kedua, melalui dosa kita lakukan. Yang ketiga, patung berhala yang kita buat. Dan yang berikutnya, dengan jalan membual atau omong kosong, cakap besar atau kesombongan. Maka inilah yang mendatangkan cemburu Tuhan. Jangan menyembah kepada Allah-Allah lain. Jangan melakukan dosa yang tidak Tuhan inginkan. Maka Tuhan tidak akan cemburu akan kita, melainkan memilih, menuntun, dan akan terus memberkati kita. Maka kita layak menjadi anak-anaknya, anak-anak Bapa di surga. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah mendatangkan api cemburu Tuhan, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak musnah. Biarlah kita terus setia dan terus mengasihi, mencintai Tuhan, dan menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah renungan kita pada hari ini memberkati saudara dan saya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.